Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Tutorial kali ini kita akan membahas setting konfigurasi dasar perangkat mikrotik dengan tipe RB941. Tutorial dimulai dari unboxing, kemudian pengenalan perangkat, sampai ke setting konfigurasi dasar. Nah, di mana perangkat mikrotik RB941 ini mempunyai kelebihan, yaitu sudah include dengan wireless ya. Nah, jadi kita akan setting juga bagaimana wireless ini kita fungsikan sebagai access point. Oke, kita langsung saja simak unboxing dan setting perangkat tersebut. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi videonya. Sesi kali ini kita langsung unboxing ya. Ini paketnya. Kita langsung unboxing saja. Oke. Ya. Nah, di sini pembelian sekalian dengan wireless router. Nah, itu tenda ya. Ini tendanya. Oke. Kemudian ini, nah ini mikrotik RB941. Oke. Kita langsung buka dan lihat apa saja perlengkapannya ya. Oke, di sini ada kartu garansinya ya. Oke. Kemudian ada panduan manual book. Nah, di sini ada router boardnya. Jadi tampilan fisiknya seperti ini. Untuk router boardnya terdiri dari 4 port ya. Jadi RB941. 4-nya ini menunjukkan jumlah portnya. Ada 4. Kemudian satunya adalah wireless ya. Jadi half light. Oke, kemudian dilengkapi juga dengan kabel powernya ya, seperti ini. Nah, jadi mikrotik RB941 ini cocok untuk klien yang rumahan lah ya. Jadi 5 user, 10 user ya. Oke. Ya, kita langsung saja bagaimana koneksi pengkabelan dan langsung kita setting. Ya, selanjutnya kita akan koneksikan untuk pengkabelannya ya. Pertama kita nyalakan dulu powernya. Seperti ini kita masukkan. Nah, ini terlihat ya. Jadi sudah menyala powernya. Yang pertama kita hubungkan ini yang sumber internetnya ya. Jadi ini masuk ke port Ether 1. Nah, di sini ada tulisan internet ya. Oke. Kita masukkan. Jadi dari sumber internet ya. Bisa dari modem langsung. Kemudian untuk konfigurasi kita masuk ke port yang kedua. Ya, kita masuk ke port yang kedua. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung cek menggunakan aplikasi Winbox dan sekaligus akan kita konfigurasi basic config. Oke, kita langsung saja. Ya, kita langsung saja untuk setting. Jadi ketika tadi kabel di port 2 dikoneksikan ke laptop, otomatis akan langsung terkoneksi ke internet ya. Karena di sini mikrotiknya sudah default configuration, artinya sudah disetting sebelumnya oleh pabriknya ya. Nah, kita cek juga di sini, tekan Windows R, nanti ada ketikan perintah ncpa.cpl, ini untuk melihat network connection. Kita akan melihat IP address yang diberikan oleh mikrotiknya ya. Nah, ini di sini ya, networknya di sini terlihat. Kita lihat status. Nah, di sini IP default mikrotiknya adalah 192.168.881. Jadi default bawaan pabrik. Ini
saya dapat IP 192.168.88.254. Tapi nanti untuk konfigurasi selanjutnya kita akan setting dari awal ya, tidak ada konfigurasi. Oke, sebelum kita setting, lihat dulu topologinya ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti saya punya internet dari CBN ya, diwakili dengan alamat modem 192.168.1.1, nanti masuk ke Mikrotik di port 1. Kemudian untuk yang LAN-nya nanti di Mikrotik port 2 dengan default IP-nya 88.1. Oke, langkah berikutnya harus mempunyai aplikasi Winbox ya. Nah, di sini Winbox-nya sudah saya download di sini kan. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat IP default-nya 192.168.881. Jadi kita bisa login ya. Untuk pertama kali kita bisa menggunakan MAC address di sini. Kemudian usernya adalah admin tanpa password. Nah, seperti ini ya. Jadi loginnya adalah admin tanpa password. Oke, kita bisa connect lewat MAC address atau dengan IP address. Kalau melalui IP address berarti klik di sini di IP-nya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa login MAC address atau IP. Oke, kemudian kita langsung pilih connect. Nah, pertama kali muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk langkah awal kita bisa pilih oke saja. Sebenarnya di sini bisa kita pilih remove configuration, langsung dihilangkan konfigurasi bawaan. Tapi kita pilih oke dulu. Oke. Nah, jadi di sini Mikrotiknya sudah disetting dari pabriknya ya. Terlihat di sini IP DHCP client ini udah ada, udah aktif ya. Seperti ini. Kemudian settingan yang lainnya juga sama ya. Di sini ada bridge, ada Ether 1 dan semuanya udah aktif semua. Nah, untuk pertama kali kita setting, langkah awalnya itu adalah selanjutnya kita akan melakukan reset ya, by system. Oke, jadi supaya settingannya dinolkan ya. Jadi langkahnya masuk ke menu sistem, pilih reset configuration di sini. Nah, nanti kita pilih di sini pilihannya no default. Artinya akan disetting ke settingan tidak ada konfigurasi ya. Kita pilih reset configuration, oke, kita pilih yes. Nanti otomatis Mikrotik akan melakukan restart ya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai Mikrotik melakukan reboot. Nah, ini udah disconnect. Kemudian otomatis biasanya langsung connect kembali ya. Oke. Nah, kalau tidak connect seperti ini, nanti kita bisa manual aja connect. Nah, seperti ini kan belum connect, kita cancel aja ya. Oke, cancel. Nah, nanti terlihat di sini. Nah, jadi ini adalah IP yang router OS RB941. Ya, di sini ada dua, saya terkoneksinya ada yang router buat 951 sama 41. Ini yang 41 ya, yang tadi udah di reset. Nah, setelah Mikrotik di reset, kita loginnya menggunakan MAC address ini ya. Nah, ini loginnya sama admin, password kosong. Kemudian kita pilih connect. Nah, di sini terlihat ketika pilih interface, settingannya sudah kembali ke kosong ya, atau tidak ada settingan. Jadi ini adalah Ether 1, ini adalah Ether 2 yang terkoneksi ke pengkabelan. Oke, langkah selanjutnya kita dari awal ya. Jadi step by stepnya tadi ya. Setelah saya kasih penomoran dulu, ini sudah aplikasi, kedua reset ya. Udah, kemudian langkah ketiganya kita memberi nama router dan Ethernet. Jadi masuk ke menu sistem ya. Di sini ada identity. Nah, ini kita kasih nama, misalnya kita implementasinya di kantor ya. Kantor. Gitu.
Kemudian memberi nama interface, masuk ke menu interface. Nah, di sini Ether 1, Ether 2 kita beri nama dulu Ethernetnya. Ini Ether 1 untuk internet. Nah, kemudian Ether 2 ini untuk LAN ya. Nah, sementara kita fungsikan dua koneksi ini aja ya. Ether 1, Ether 2. Oke, setelah memberi nama router dan Ethernet, langkah berikutnya kita mengaktifkan, ini yang paling mudah, cara paling mudah ya, mengaktifkan feature DHCP client. Jadi nanti Mikrotik akan langsung dapat IP dari modem ya. Oke, masuk ke IP, pilih DHCP client. Nah, di sini muncul, kita tambahkan, kita pastikan di sini pilihnya Ether 1 ya, koneksi internet. Nah, di sini ada pilihan add default route-nya mau diaktifkan, yes atau no ya. Kalau kita pilih yes, berarti akan otomatis menambahkan ke tabel routing default route-nya. Tapi kalau kita pilih no, kita harus buat manual. Nah, dalam sesi ini kita pilih yes saja. Oke, yang ini default, centang, apply, oke. Nah, statusnya adalah bound dan mendapatkan IP 192.168.1.3. Jadi dari modem ya. Kita juga bisa melihat di statusnya di sini. Nah, ini statusnya. Jadi gateway modemnya 192.168.1.1. Ini. Oke, sampai tahap di sini sebenarnya ketika kita lakukan ping ya ke internet, ya pilih ping google.com misalnya, ini pasti sudah terkoneksi ke internet. Nah, seperti ini ya. Karena sudah otomatis dibuatkan dengan feature DHCP client. Jadi fungsi DHCP client itu yang pertama ya, manfaatnya memberi IP secara otomatis ke Mikrotik di router ya, yaitu di interface-nya langsung dapat IP dynamic seperti ini. Dan yang kedua di menu IP routes-nya itu akan terpasang dengan status DAS ya, Dynamic Active Static. Jadi kita tidak perlu membuat route secara manual. Dan yang ketiganya di IP DNS-nya itu sudah ada Dynamic Server diarahkan ke alamat IP modem. Tapi kita bisa menambahkan DNS manual ya, yaitu ditambahkan ke OpenDNS saja dengan fungsi allow remote request. Nah, jadi silakan tambahkan ini aja ya, 888. Ya. Oke, jadi sampai tahap di sini Mikrotik sudah terhubung ke internet ya. Jadi coba koneksi ping. Ya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita memberi DNS ya. Nah, jadi tahapan 1 sampai 6 ini menghubungkan Mikrotik ke internet. Jadi tahapan yang kedua, kita akan menghubungkan klien ke internet ya. Jadi caranya adalah silakan memberi IP address pada interface Ether 2. Oke, jadi langkahnya masuk ke IP address di sini. Kita tambahkan dulu alamat IP-nya untuk lokal. Misal 192.168.20.1/24 ya. Ininya pilih Ether 2 LAN. Kenapa /24? Asumsinya nanti akan diberikan untuk alamat IP sebanyak 254 host ya. Play. Oke. Nah, ini bisa kita kasih komen adalah LAN. Langkah selanjutnya adalah membuat IP firewall ya. Kemudian kita pilih di sini NAT. Nah, ini fungsi NAT ini adalah untuk supaya semua klien yang ada di LAN bisa terkoneksi ke internet. Kita tambahkan plus chain-nya source NAT, hot interface-nya ini mengarah ke Ether 1, action-nya adalah masquerade. Ya, jadi ini settingannya ini aja.
tiga ini, kemudian apply OK. Dan langkah terakhir adalah kita setup DHCP server. Jadi supaya klien bisa langsung mendapat IP dari Mikrotik. Jadi masuk ke IP DHCP server, masuk ke DHCP setup, pilih Ether 2, next, next, next. Nah, ini rank IP akan dialokasikan ya. Next. Ini DNS servernya. Next. List time. Kita waktunya tambahkan jadi 30. Next. Oke. Jadi untuk DHCP server udah terkoneksi. Nah, ini otomatis laptopnya akan disconnect ya. Kemudian login kembali. Kita cek di menu DHCP, masih di menu DHCP di sini. Di IP DHCP nanti pindah ke tab lisis. Nah, di sini terlihat ini adalah alamat IP laptop ya yang sudah dapat IP dari Mikrotik. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan uji coba dari sini ping ya, ping google.com. Nah, di sini terlihat sudah terkoneksi ke internet. Oke, jadi untuk tahapan tadi ini adalah tahapan untuk mengkoneksikan laptop ya atau user klien ke internet. Ya, jadi tahapannya tadi memberi IP address, kemudian yang kedua setting NAT, yang ketiga adalah setup DHCP server. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana supaya jaringan di wireless ini kita aktifkan juga ya. Jadi wireless Mikrotik ini kita aktifkan. Nah, kita sama. Jadi cuma memanfaatkan fasilitas WiFi yang ada di sini supaya koneksi kliennya bisa WiFi. Kita aktifkan dulu. Jadi langkahnya saya close dari awal ya. Jadi langkahnya masuk ke menu wireless. Kemudian di sini kan ada WiFi interface. Nah, ini belum aktif ya. Kita aktifkan dulu. Nah, setelah aktif seperti biasa kita beri IP address dulu ya. Nah, jadi IP address-nya kita bedakan saja. Jadi kita tambahkan lagi IP address baru misalnya 192.168.50.1/24. Interface-nya diarahkan ke wireless LAN 1. Seperti ini ya. Play OK. Ini kita kasih nama wireless LAN atau Wi-Fi. Nah, kemudian kita atur parameternya. Jadi masuk ke wireless LAN 1 ini, double klik. Pertama kita atur di menu wireless di sini. Nah, modenya itu kita pilih adalah sebagai AP bridge, artinya untuk menyebarkan sinyal. Kalau station artinya menangkap sinyal ya. Kemudian bandnya kita ganti menjadi 2 GHz BGN. Channel width-nya di 20 MHz. Frekuensinya tetap di 2412. SSID-nya ini namanya WiFi kantor ya. WiFi kantor. Nah, security profile ini untuk keamanan password. Tapi kita belum buat ya. Sementara pakai default dulu. Kemudian selanjutnya untuk country, nah nanti ini bisa dipilih sesuai dengan negara saja. Misalnya Indonesia ya. Nah ini. Dan apply. Oke. Nah sekarang baru kita buat security-nya. Untuk security ada di sini. Security profile kita tambahkan. Kita kasih nama WiFi password. Modenya adalah dynamic key. Kita isikan di sininya WPA ini ya. Oke. WPA 2 kita centang. Kita kasih passwordnya. Misalnya. Oke, ini passwordnya. Apply, oke. Ya, jadi itu. Kita edit kembali di WiFi-nya. Nah, ini security profile-nya kita alahkan ke WiFi password.
Oke, langkah terakhir di bagian wireless ini kita setup DHCP server lagi. IP DHCP server, DHCP setup, pilih di sininya WLAN 1 ya. Oke, next. Nah, ini IP-nya next. Next. Oke. Nah, ini belum ada status koneksi ya. Jadi kita akan coba dari HP ya. Misalnya ini saya ambil HP dan saya akan coba connect, masuk ke pengaturan, ada di jaringan dan internet. Nah, WiFi-nya saya coba scan ke WiFi kantor ya. Nah, di sini. Nah, di sini terlihat ya, terhubung. Oke, coba kita lihat lagi di menu wireless-nya. Nah, ininya sudah oke ya. Oke. Nah, jadi sudah terhubung ya ke WiFi dengan alamat IP-nya tadi ini. Jadi kita masuk ke IP DHCP server, this is. Nah, di sini dapat IP-nya adalah 192.168.50.254. Oke. Jadi sekarang sudah ada dua jaringan, yaitu jaringan LAN ini untuk kabel sama jaringan wireless untuk laptop. Ya, oke. Jadi demikian materi konfigurasi dasar mikrotik ya, membuat dua jaringan, yaitu jaringan LAN dan jaringan WiFi. Oke, ikuti tutorial selanjutnya di channel Padepokan IT Course. Selamat mengkonfigurasi.